Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Marlianka Ines, mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, jurusan Pendidikan Anak Usia Dini. Pada video kali ini saya buat sebagai pemenuhan kegiatan ujian tengah semester dari mata kuliah Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Hajah Suhartiningsih MPD. Baik, langsung saja kita saksikan videonya. Berikut ini adalah pokok-pokok pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini. Menurut Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 19, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam menyusun rencana kegiatan pendidikan diarahkan pada 3 peran pendidikan bagi anak usia dini, yaitu: pertama, pendidikan sebagai proses belajar dalam diri anak. Kedua, pendidikan sebagai proses sosialisasi. Dan ketiga, pendidikan sebagai proses pembentukan kerjasama peran. Jenis-jenis kurikulum. Pertama, ada separated subject kurikulum. Kedua, ada correlated kurikulum. Ketiga, ada broad-field kurikulum. Dan yang keempat, ada integrated kurikulum. Separated subject kurikulum. Kurikulum ini dipahami sebagai kurikulum mata pelajaran yang terpisah satu sama lainnya. Kurikulum mata pelajaran terpisah berarti kurikulumnya dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah-pisah, yang kurang mempunyai keterkaitan dengan mata pelajaran lainnya. Correlated kurikulum. Kurikulum ini mengandung makna bahwa sejumlah mata pelajaran dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga ruang lingkup bahan yang tercakup semakin luas. Sebagai contoh, mata pelajaran fikih dapat digabungkan dengan mata pelajaran Al-Quran dan hadis. Yang ketiga ada broad-field kurikulum. Kurikulum broad-field adalah adanya kombinasi mata pelajaran sehingga manfaatnya akan semakin dirasakan dan memungkinkan adanya mata pelajaran yang kaya akan pengertian dan mementingkan prinsip dasar. Yang keempat ada integrated kurikulum. Kurikulum terpadu atau integrated kurikulum merupakan suatu produk dari usaha pengintegrasian bahan pelajaran dari berbagai macam pelajaran. Integrasi diciptakan dengan memusatkan pelajaran pada masalah tertentu. Kurikulum merupakan suatu alat atau usaha untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang diinginkan oleh sekolah yang dianggap cukup tepat dan penting untuk dicapai. Kurikulum sebagai organisasi belajar tersusun yang disiapkan untuk siswa sebagai salah satu konsumsi bagi pendidikan mereka. Dengan begitu diharapkan akan mendapat sejumlah pengalaman baru yang kelak kemudian hari dapat dikembangkan seirama dengan perkembangan anak. Ketiga, sebagai pedoman kerja dalam menyusun dan mengorganisir pengalaman belajar bagi anak didik. Sebagai pedoman untuk mengadakan evaluasi terhadap perkembangan anak dalam rangka menyerap sejumlah pengalaman yang diberikan. Dan fungsi kurikulum bagi kepala sekolah adalah sebagai pedoman dalam mengadakan fungsi supervisi, yaitu memperbaiki situasi belajar, sebagai pedoman dalam melaksanakan fungsi supervisi dalam menciptakan situasi untuk menunjang situasi belajar ke arah yang lebih baik, dan sebagai pedoman dalam melaksanakan fungsi supervisi dalam memberikan bantuan kepada guru untuk memperbaiki situasi mengajar. Taman penitipan anak adalah suatu bentuk layanan pendidikan anak usia dini yang berfungsi sebagai pengganti keluarga dalam jangka waktu tertentu bagi orang tuanya yang dalam suatu hal tidak memiliki waktu untuk mengasuh dan mendidik.
kurikulum pada TPA ini adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di TPA. Mulai dari anak diantar orang tuanya ke tempat penitipan sampai dengan dijemput oleh orang tuanya. Berdasarkan definisi dalam Undang-Undang Sisdiknas, kelompok bermain atau playgroup adalah bentuk pendidikan anak usia dini non-formal. Playgroup dapat diisi oleh anak-anak yang berusia 2-4 tahun. Playgroup atau yang biasa disebut kelompok bermain merupakan suatu wadah untuk mengembangkan kreativitas anak dalam batas usia tertentu dalam suatu kegiatan yang mengasyikkan. Meski demikian, kegiatan ini harus dirancang lewat kurikulum yang jelas agar anak mendapatkan kesempatan bermain yang bervariasi dan cukup waktu sekaligus stimulasi pendidikan yang optimal sehingga semua potensi anak dapat dikembangkan dengan baik. Kurikulum TK merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi yang dilakukan dan cara pencapaiannya disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan daerah. Kompetensi perlu dicapai secara tuntas atau belajar tuntas. Fungsi kurikulum di TK. Pertama, mengembangkan sikap dan perilaku yang baik sesuai akidah agama dan norma yang dianut. Kedua, mengembangkan kemampuan sosialisasi dan mengendalikan emosi. Ketiga, menumbuhkan kemandirian anak. Keempat, mengembangkan kemampuan berbahasa. Kelima, mengembangkan kemampuan kognitif. Keenam, mengembangkan kemampuan fisik motorik. Ketujuh, mengembangkan daya cipta dan kreativitas anak. Berikut ini adalah komponen kurikulum, yaitu anak, guru, pembelajaran, sentra bermain, alat permainan edukatif, dan pengelolaan kelas. Pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah sebuah proses yang merencanakan menghasilkan suatu alat yang lebih baik dengan didasarkan pada hasil penilaian terhadap kurikulum yang telah berlaku sehingga dapat memberikan kondisi belajar mengajar yang baik. Dengan kata lain, pengembangan kurikulum adalah kegiatan untuk menghasilkan kurikulum baru melalui langkah-langkah penyusunan kurikulum atas dasar hasil pencapaian atau penilaian yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Baiklah, demikian video materi yang sudah saya paparkan. Semoga video saya kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.